Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Pengalaman Laia di channel Belajar Hukum Official. Gimana kabar sobat sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani dan rohani, dan semoga segala urusan, aktivitas, dan juga rezekinya dilancarkan selalu. Nah oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mekanisme pemberian tunjangan purna tugas di akhir masa jabatan, baik itu kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan maupun perangkat desa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Desa yang baru tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah ini menarik untuk kita bahas teman-teman dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari sobat sekalian. Seperti apa penjelasannya akan kita bahas setelah cuplikan berikut ini. Check it out. Nah Bapak Ibu dan sobat sekalian, ada dari teman-teman yang bertanya kepada kami, apa itu dana purna tugas yang diberikan satu kali di akhir masa jabatan berdasarkan kebijakan Undang-Undang Desa yang baru. Nah pertanyaan ini muncul dari saudara kita @mahdi garis datar FB7 Oki. Pertanyaannya begini, biar kami bacakan kepada teman-teman ya. Purna tugas satu kali masa jabatan, artinya apa itu bos? Oke baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, di dalam Undang-Undang Desa yang baru tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana ada kebijakan baru, baik itu bagi kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan maupun perangkat desa, akan memperoleh dana purna tugas atau tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 3 huruf C dan huruf D. Biar saya bacakan kepada teman-teman ya. Di situ disebutkan, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa, kepala desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Huruf D, mendapat tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi artinya setiap akhir masa jabatan kepala desa, baik itu pada periode pertama maupun pada periode kedua, itu masing-masing memperoleh tunjangan purna tugas sebanyak satu kali. Nah, sebagai contoh misalnya teman-teman, kepala desa berakhir masa jabatannya misalnya pada periode pertama, maka pada saat itu juga dia memperoleh dana purna tugas atau tunjangan purna tugas diberikan sebanyak satu kali. Nah, demikian juga ketika berakhir masa jabatannya pada periode kedua. Dan di situ juga diberikan lagi dana purna tugas atau tunjangan purna tugas sebanyak satu kali. Jadi masing-masing itu memperoleh dana purna tugas atau tunjangan purna tugas sebanyak satu kali, baik pada periode pertama maupun pada periode kedua. Jadi itu bentuk penghargaan saja teman-teman selama mengabdi sesuai dengan jabatan masing-masing. Nah demikian juga bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa juga memperoleh tunjangan purna tugas diberikan satu kali di akhir masa jabatan, sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 62 huruf G. Biar saya bacakan kepada teman-teman ya. Di situ disebutkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapatkan tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa
yang diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi setiap berakhir masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa itu memperoleh dana purna tugas sebanyak 1 kali. Baik berakhir pada periode pertama maupun berakhir pada periode kedua, itu sama-sama memperoleh tunjangan purna tugas masing-masing mendapatkan sebanyak 1 kali. Jadi kurang lebih seperti itu ketentuannya, teman-teman. Nah, kemudian begitu juga bagi teman-teman perangkat desa juga memperoleh tunjangan purna tugas di akhir masa jabatan sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 50A huruf C. Nah, di situ disebutkan, biar saya bacakan kepada teman-teman ya. Perangkat desa dalam melaksanakan tugas berhak mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur di dalam peraturan pemerintah. Jadi setiap akhir masa jabatan akan memperoleh tunjangan purna tugas sebanyak 1 kali, teman-teman. Nah, itu karena teman-teman perangkat desa bukan berperiode, tapi karena sampai usia 60 tahun, maka setiap berakhir masa jabatan sampai pada usia 60 tahun, maka akan memperoleh tunjangan purna tugas sebanyak 1 kali. Nah, besaran nominal tunjangan purna tugas ini, teman-teman, itu nanti bergantung pada kemampuan keuangan desa, teman-teman. Maka tentu berbeda-beda di setiap daerah, yaitu bergantung pada kemampuan keuangan desa masing-masing. Nah, untuk realisasinya nanti itu diatur di dalam peraturan pemerintah tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa yang baru tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jadi realisasinya nanti itu diatur di dalam peraturan pemerintah, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan teman-teman mengenai atau terkait dengan dana purna tugas atau tunjangan purna tugas yang diberikan 1 kali di akhir masa jabatan, baik itu bagi kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan maupun perangkat desa. Jadi semoga penjelasan kami ini dapat menjawab pertanyaan dari sobat sekalian. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.